Kekerasan seksual masih menempati posisi pertama di antara semua kasus kekerasan yang menimpa kaum perempuan dan anak. Diikuti kasus anak, berhadapan hukum di posisi kedua di Kabupaten Berau pada periode Januari sampai Oktober 2020. Sebagaimana informasi yang disampaikan Yusran selaku Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Berau pada Senin 17 November 2020. Untuk lebih jelasnya, inilah penjelasan Yusran. Tadi sampai bulan Oktober ini, kasus itu untuk yang kami tangani 61 kasus. 61 kasus, Pak. Yang paling banyak itu kekerasan seks. Kekerasan seksual, Pak. Biasanya itu ada anak di bawah umur sih biasanya. Itu 33 kasus. 33 kasus. Nah ini ya yang paling besar itu 33 kasus, lainnya KDRT. Oke. Pak, kalau boleh tahu kasus-kasus ini apakah mereka melaporkannya ke Polres dulu atau ke sini dulu kemudian diproses bersama dengan Polres atau bagaimana? Tergantung. Kalau kadang-kadang kan kalau kasusnya kalau mereka keluarganya lapor ke polisi, ke polsek biasanya, polsek atau polres, langsung ditangani sama mereka polisi. Nanti pihak polres atau polsek menghubungi kita untuk melakukan pendampingan terhadap mereka. Jadi saat BAP itu mereka kita dampingi bagian pemeriksaannya, kemudian setelah BAP selesai kita tentukan lagi ini apakah korban perlu kita konseling atau tidak. Kan ada nanti dari pendampingan itu kita tahu, tapi biasanya perlu sih biasanya ya. Cuman ada yang kadang-kadang enggak gitu, kadang-kadang enggak karena kasus tertentu mungkin ya. Cuman kalau rata-rata harus perlu pendampingan. Jadi dari Polres nanti kita ajak untuk kita lakukan pendampingan, artinya kita bukan pendampingan, kita lakukan konseling terhadap korban. Kita di sini ada tenaga konselor 2 orang, tenaga psikolog 1 orang. Jadi nanti kita jadwalkan untuk konseling. Kalau memang tempat tinggalnya jauh dari sini atau kesulitan untuk kesini, biasanya kita siapkan rumah singgah. Kalau kasusnya berat ya memang ya bisa sih mungkin, cuman kalau yang kami tangani belum pernah ya sampai, kecuali memang dia sudah ke Polres duluan, ke Polsek duluan, baru ke kita ya mungkin ada. Dan kadang-kadang sama polisi juga disarankan untuk Ke sini dulu, Pak. Untuk dimediasi dulu. Terus ada lagi kasus untuk anak berhadapan dengan hukum. Nah kalau itu biasanya tetap dari Polres, dari polisi, Polsek, Polres. Ya, anak-anak misalnya di bawah umur berhadapan hukum, misalnya mencuri, misalnya dia terlibat kecelakaan tapi belum cukup umur. Biasanya 2 itu sih, kecelakaan sama pencurian. Biasanya itu anak berhadapan dengan hukum. Itu kita biasanya dipanggil ke Polres untuk sama-sama dengan Polres memediasi antara korban dengan pelaku agar bisa didamaikan. Misalnya antar medsos, dia mengirim foto-foto yang tidak senonoh seperti itu. Jadi korban ini berteman dengan sama online gitu ya. Nanti temannya bujuk supaya kirim dengan itu ada satu kasus itu mungkin ya ada sih pengaruhnya dari ini, mungkin kalau menurut saya sih pengaruh dari sosmed. Artinya sekarang kan semua mengerjakan tugas ya, mungkin anak-anak kita bosan juga ngerjain tugas terus kan, akhirnya ya sekalian buka yang lain. Ya itu ada satu kasus kemarin ya, tapi sudah kita tangani, artinya bagaimana caranya agar dia
tidak kecanduan gitu ya, kita psikolog juga, kita ada berapa kali pertemuan kemarin. Dan akun yang mengajak-ngajak itu ya juga sudah kita laporkan juga, diblokir juga sama pihak Twitter rasanya, itu sudah kita laporkan ke Twitter gitu. Cuman kita sudah konsultasi ke polisi, kayaknya susah juga untuk dijerat katanya polisi. Kalau kita jerat nanti ini juga kena, karena ya secara sukarela memberikannya, bukan secara artinya bukan pengancaman. Iya benar. Artinya sukarela, cuman akhirnya anak itu sadar, akhirnya gimana cara menghentikannya, dia konsultasi ke kita. Bagusnya begitu. Iya benar. Mengenai yang tingkatan kasus yang berbeda-beda ini Pak, kan yang paling banyak tuh mengenai kekerasan seksual Pak. Nah itu yang paling banyak itu terjadi pada anak-anak atau pada wanitanya Pak? Kalau kita bukan sebagian besar lagi, semuanya kekerasan seks ini terhadap anak-anak, terhadap anak di bawah umur. Kalau yang di atas umur kayaknya enggak ada, belum pernah kita yang lapor ke kita. Ada pernah, cuma setelah itu kayaknya malahan kita tidak bisa nangani, karena ya itu kan biasa kalau sudah di atas, usia di atas 18 kalau amin, itu biasanya kan suka sama suka gitu kan. Dan ya belum ada sih yang laporan yang mereka merasa, sebenarnya bisa kalau mereka lapor ke kita, tapi kan belum ada sih yang pemerkosaan atau kekerasan seks yang korbannya di bawah 18 tahun. Rata-rata ya itu juga anak sekolah, SD, SMP. Lalu Pak, untuk kekerasan seksual ini yang paling banyak untuk sekarang ini kan Pak di sini. Menurut Bapak, apakah ada pihak-pihak yang berkaitan untuk memberikan sosialisasi gitu Pak? Agar mungkin mental mereka supaya nggak down, atau mungkin orang-orang yang melakukan pelecehan ini supaya nggak melakukan kesalahannya lagi gitu Pak? Sebenarnya kalau kita, kami kan PTD, infrastruktur bis, kita fokus ke penanganan terhadap korban. Nah, kita juga ini PTD saya ini di bawah Dinas Pengadilan Duduk, Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan Anak. Nah, jadi di sana di dinas tersebut ada bidang namanya bidang perlindungan perempuan dan anak. Nah, di sana salah satu tugasnya dia melakukan sosialisasi bagaimana, dan sosialisasinya salah satunya itu dia biasanya ke kampung-kampung penyuluhan, terus juga membentuk di tiap kampung itu, nggak tahu apa kampus, tapi belum semua kampung ya, kampung-kampung banyak sih sudah PATBM, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Jadi mereka itu yang nanti bagaimana caranya supaya agar anak-anak itu jangan sampai ya dia melakukan sosialisasi lah di kampung tersebut, jangan sampai anak-anak tersebut itu sih upayanya. Kalau dari pihak kepolisian juga sebenarnya untuk pelaku pelecehan seks ini kayaknya tuntutannya besar, 15 tahunan, 7 tahun ke atas, 15 tahun. Jadi sebenarnya ya upayanya ya sudah lumayan sih, dari pihak kita dinas melakukan sosialisasi, dari pihak hukumnya ya tuntutannya besar. Dan biasanya kalau sudah yang menyangkut ini ya itu di atas 10 biasanya. Harapan Bapak pada Kabupaten Berau terkait adanya angka kasus yang bersangkut pautan dengan perempuan dan anak ini bagaimana Pak? Kalau saya sih berharap itu kesadaran orang tua artinya orang tua dan keluarga itu berpengaruh besar terhadap mental dan perkembangan. Tapi juga pelaku kejahatan terutama kekerasan seks ini juga
kadang-kadang adalah orang terdekat dari korban, misalnya paman, ayah tiri, ayah kandung juga ada, kakak, tetangga. Nah, artinya kesadaran orang tua itu artinya terutama ibu ya, ibunya, bahwa anak itu diajarin ini loh yang bagian-bagian dididik, ini loh bagian-bagian yang sebenarnya nggak diboleh dilihat oleh orang lain, walaupun itu orang dekat kita, ayah kita sendiri. Jadi diajarkan itu, mungkin di YouTube ada banyak ya, bagaimana cara mengajarkan kepada anak supaya jangan sampai kekerasan itu terjadi terhadap mereka. Nah, itu juga untuk orang kita perlukan ke orang tua, tetangga sekitar juga harus kayaknya gimana ya, harus ekstra. Oh ini kayaknya nih nggak bagus sih. Karena kita harus lihat, oh ini kayaknya hubungan orang tua dengan anak ini atau paman dengan anak ini kayaknya ada yang sesuatu gitu kan. Nah, jadi tetangga juga harus punya warning gitu ya. Ya, sedikit ketawa dengan E-News akan terus hadir mengabarkan berita-berita terkini untuk Anda pemirsa. Tim Liputan E-News melaporkan. Ini sekarang ada media online baru, E-News. Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Berau kiranya bisa senantiasa untuk melakukan komunikasi, kemudian interaksi dengan E-News setiap saat. Nah, melalui ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat, ayo mari kita tonton apa yang ditayangkan oleh E-News ini. Saya lihat dan saya dengar mereka punya konsep baru. Wajib ini kelihatannya untuk dicoba, diketahui lebih dalam. Kelihatannya programnya ke depan bagus gitu ya. Mari kita ikuti dengan cara follow, Subscribe Like dan komen. supaya media ini bisa menjadi media yang menjadi favorit kita di masa yang akan datang. Bisa menjadi penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah dan semua stakeholder.